Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di acara Bincang Tokoh. Di acara Bincang Tokoh ini kita akan berbincang-bincang dengan tokoh inspiratif yang mampu memberikan inspirasi bagi kita semua tentunya untuk melakukan hal-hal yang positif. Tema kita kali ini adalah pemuda inspiratif. Tamu kita sangat cocok sekali dengan tema tersebut karena tamu kita ini adalah seorang pemuda yang mampu menginspirasi kita untuk mencintai budaya kita, terutama budaya lokal dan juga sejarah-sejarahnya. Untuk lebih lengkapnya lagi, kita simak segmen selanjutnya. Kembali lagi di acara Bincang Tokoh. Kali ini, seperti yang udah dijanjikan di awal tadi, kita udah kedatangan kamu yang sangat menginspirasi kita semua. Beliau saat ini aktif sebagai redaktur di media keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau disingkat dengan Kagama. Dan saat ini beliau juga aktif di komunitas Jagongan Naskah. Dan yang lebih mengagumkan lagi, beliau sudah mengeluarkan 3 karya buku yang berjudul Kiai Soleh Darat dan Politik di Nusantara Abad 19, Pemberontakan Mistik Syekh Siti Jenar, dan yang baru sekali terbit yaitu Perang Jogja Bara di Sri Mangati. Beliau adalah Taufik Hakim. Selamat datang Bapak atau Mas ini? Ya, selamat pagi Mbak. Oh ya, gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga Mbak juga begitu. Oh, alhamdulillah. Saya juga sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini tadi kan udah sempat perkenalan sedikit ya Pak ya. Gimana kalau Bapak memperkenalkan diri Bapak sendiri? Soalnya kan kita masih kurang tahu dan pastinya teman-teman di sana juga penasaran sekali ya Pak ya. Iya, terima kasih atas waktunya Mbak dan teman-teman sekalian di studio Imafa. Saya Taufikul Hakim. Kalau di rumah dipanggilnya Hakim, kalau di Jogja biasanya teman-teman manggilnya Taufik. Saya masih ingat tahun 2013 kalau nggak salah, saya di aula teater, kayaknya di lantai 3 ya, Imafa ya. Dulu waktu itu ada persembahan teater dari teman-teman SK Jogja di UIN. Saya juga hadir di sini, tapi memang pada dasarnya saya jarang di rumah. Baru kali ini aja sering warawiri karena WFH kan, dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Saya lahir di Kajen, di sebelah timur, di mana itu, di area Jalan Salafiyah RT 3 depan Pondok Al Raudhoh Kiai Asnawi. Nah, saya merantau ke Jogja tahun 2011. Waktu itu saya alhamdulillah dapat beasiswa bidik misi. Waktu itu seleksi ujian di Semarang, kemudian alhamdulillah lolos pada pilihan saya sendiri, sastra Jawa UGM. Memang waktu itu jurusan yang kalah populer timbang ekonomi, timbang komunikasi, lalu kimia segala macam, tapi itu memang pilihan saya karena ada jejak sejarahnya dulu sewaktu saya sekolah. Kalau tidak salah itu kelas 2 atau 3 Sanawi di Salafiyah dulu, ada seorang guru namanya Mbah Suudi. Saya panggil Mbah karena yuswanya sudah 80 tahun dan naik turun tangga ke lantai 3 waktu itu. Masih seger, selalu disiplin dan selalu konsisten mengajari tidak hanya pelajaran tetapi juga tata krama. Nah, itu mungkin kita bahas nanti ya. Nah, saya dulu aktif di pers, kemudian di organisasi, kemudian sambil kerja juga, biasalah ya kalau anak rantau, sambil mengisi waktu luang, kemudian sering wayangan sampai pagi, bikin tumpeng, pokoknya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan banyak teman-temannya itu saya ikuti semua. Nah, saya di Gadjah Mada juga dulu sudah belajar kuliah sambil menulis, kemudian marching band, banyak sekali sih yang bisa diceritakan. Saya kira itu.
aktif sekali ya Pak ya. Ya, karena jurusan sastra Jawa kan mungkin orang mengenal sastra itu paling-paling mungkin hanya puisi, kemudian cerpen, padahal jurusan sastra Jawa apalagi yang kuno-kuno itu juga lebih banyak melakukan kritik sastra. Kita membaca naskah yang udah tua, udah mau sobek-sobek itu beraksara Jawa, kadang juga Dewanagari dari India, kemudian Bali, segala macam. Ada juga Madura karena waktu itu namanya masih sastra Nusantara. Sekarang udah ganti sastra Jawa ya. Nah, banyak hal yang bisa digali dari sana. Sebetulnya kalau secara profil ya saya kira itu. Oke, terus saat ini tuh sedang sibuk apa? Kan seperti yang Anda bilang tadi kan work from home ya. Ya, sebetulnya redaktur di Kagama itu saya memang ditugasi sebagai humas. Kalau di Matolek kan ada apa itu namanya KMF ya. Nah, ini Gajah Mada punya keluarga alumni Universitas Gajah Mada. Di sana ada divisi humas. Nah, saya yang ditugasi sebagai bagian humas di sana. Selain itu, sehari-hari saya juga bekerja sebagai supervisor di salah satu perusahaan yang bergerak di industri kreatif di Jogja. Biasanya mengadakan pameran, event organizing, kemudian bikin konten-konten kreatif. Kemudian ada penyusunan buku, percetakan, banyak lininya. Salah satunya penerbitan, selain juga pada bergerak di sektor bisnis kayak gitu. Dan selain itu saya kan orangnya nggak bisa diem. Tahun 2018 saya bersama kakak angkatan dari Gajah Mada juga, beliau lanjut di UI, membuat sebuah wadah untuk anak-anak muda Jogja, khususnya yang menyukai naskah kuno, untuk membuat ruang bernama Jagongan Naskah. Nah, ini udah jalan 2 tahun. Di pertama-tama dulu kita selain diskusi menghadirkan Mbak Annabel Gallup dari British Library, kemudian Pak Dick van der Meij, kemudian Prof. Oman, segala macam. Selain itu kita juga menghadirkan teman-teman yang punya konsen kajian di bidang filologi atau pernaskahan Nusantara. Selain itu kita juga kerjasama dengan Elkis, bikin workshop aksara Jawa. Pesertanya umum, tidak hanya mahasiswa tetapi juga teman-teman dari kampung sekitar, bapak-bapak, ibu-ibu itu juga antusias sekali. Dan selain itu yang terbaru, saya bersama teman-teman Perpustakaan Mutamakin ya, yang sering bikin festival kajen. Kebetulan itu misi utamanya kan menggali riwayat dan pemikiran Mbah Ahmad Mutamakin. Itu kemarin juga sudah terbit dan akan dibedah satu buletin bernama Kanjengan. Mas Zuli, saya manggilnya Om biasanya, itu juga aktif di sana. Kemudian ada Gus Wajih dari Kulon Banon, kemudian ada Gus Warid. Kita berkomitmen untuk menggali hasanah Mbah Mutamakin, karena awal ide pemikirannya sederhana. Ini di kajian apa ya yang mewadahi kajian-kajian tentang Mbah Mutamakin? Sepertinya belum ada. Ya udah, kita adakan saja, bikin rapat virtual, kemudian bertatap muka tentunya dengan protokol kesehatan, lantas bikin terbitan dan membaca beberapa manuskrip yang telah ditemukan teman-teman, dan kita juga membaca ulang narasi besar yang selama ini mungkin perlu dibaca ulang ya, untuk menggali lagi dan bagaimana Mbah Mutamakin dan sejarahnya waktu itu dulu. Aktivitas saya kebanyakan di situ sih, selain merampungkan buku yang keempat, doakan saja, tentang Mbah Soleh Darat juga. Kemudian biasanya diminta ngisi jurnalistik, kemudian di RRI itu di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa itu udah 2 semester saya handle kelas ekskul. Dia anak psikologi tetapi juga gandrung pada dunia naskah kuno. Itu tiap malam Selasa Kliwon kalau tidak salah, itu kita diskusi bareng tentang naskah dan tentang kebudayaan, sambil
sambil jalan juga riset mandiri. Saya lebih sering nulis jurnal ketimbang di koran malah. Lebih sering nulis jurnal. Saya kira kesibukan saya itu. Banyak sekali kesibukannya ya Pak. Sebetulnya itu hal yang wajar ya Mbak, karena dulu kan kita mahasiswa, kemudian menulis riset apalagi tentang naskah kuno itu kan kegiatan sehari-hari ya, mungkin sama seperti Mbak dan Mas ini yang tiap hari pegang kamera, turu-turu yang ngeloni kamera, istilahnya kayak gitu, sama aja, cuman bidangnya aja yang sedikit berbeda. Iya, tapi dari penjelasan Bapak tadi kan aktif mengikuti kayak forum-forum seminar-seminar kayak gitu, mengisi jurnal-jurnal, koran, bahkan lain sebagainya, itu kan banyak banget ya Pak. Cara membagi waktunya tuh gimana? Saya sampai bingung. Ya, karena ini WFH ya Mbak, jadi waktunya lebih fleksibel. Kalau dulu saya ngantor dari pagi sampai sore, itu pekerjaan saya selesaikan saat itu juga. Atau bahkan apa yang misalnya masih ada waktu 1 jam, setengah jam untuk pekerjaan esok hari, saya saya kerjakan saat itu juga supaya besok bisa lebih longgar. Nah, waktu sisanya sore sampai malam itu kadang saya gunakan untuk nemenin adik-adik yang masih kuliah di sana. Kemudian ada ikut acara kemudian mengerjakan gitu. Jadi lebih belajar tertib sendiri gitulah, membagi waktu. Karena kalau kita menunda nanti juga akhirnya mengerjakan itu juga malah secara terpaksa kan. Jadi saya sebisa mungkin saya selesaikan secepat-cepatnya gitu aja. Sama berdasarkan hobi sih, dulu emang saya pernah di marching band itu kan 1 tahun, itu waktunya padat sekali ya, dari pagi sampai jam 11 malam itu masih niup trompet di lapangan. Nah itu, ini ibaratnya balas dendam, waktunya banyak. Akhirnya ya kadang ada ketika suka baca, ada buku baru, menarik ini, coba saya cari. Nah, misalnya buku-buku yang ada itu kan berasal dari peristiwa yang nggak sengaja. Kan banyak sekali dulu buku Siti Jenar. Tapi saya sebagai pengkaji naskah kuno itu kan, ini sumbernya kok kurang jelas ya, dari naskah apa, dari tradisi tutur yang mana. Nah kebetulan saya di sana waktu ke perpustakaan fakultas itu menemukan satu naskah yang versinya lebih tua. Wah ini menarik, ini yang paling tua. Saya kalau dalam kerja-kerja kenaskahan kan ada namanya silsilah manuskrip. Ini dikarang siapa, kenapa naskah ini dikarang. Nah itu saya runut dan jadi buku sederhana itu. Lebih ke hobi sebetulnya. Iya, kalau emang udah hobi tuh gimana ya Pak, lakuin semuanya tuh seneng aja. Iya. Full ya Pak ya. Oke, untuk sesi 1 kita cukupkan sampai di sini Pak. Nanti untuk sesi selanjutnya kita akan bincang-bincang lebih menarik lagi. Tentu saja tetap stay tune di Bincang Tokoh bersama Pak Taufikul Hakim. Bertemu kembali di acara Bincang Tokoh bersama Bapak Taufikul Hakim. Melanjutkan dari perbincangan kita tadi ya Pak. Tadi kan sempat terputus nih, Bapak kan udah bikin beberapa karya buku nih Pak ya. Dan insya Allah akan segera terbit buku yang baru yang keempat ya Pak. Doakan aja. Amin. Boleh dong diceritakan sedikit tentang buku-buku Bapak yang udah terbit ini? Iya,
Sebetulnya dipanggil Mas nggak apa-apa. Oh iya. Hampir seumuran. Iya Mas. Ya, pertama dulu sebetulnya lebih banyak buku antologi ya, buku tim di waktu kuliah di Gajah Mada. Kemudian ada juga apa geguritan puisi bahasa Jawa. Itu juga sudah mau terbit tapi karena Covid agak tertunda. Kemudian beberapa proyek lain bersama dosen ataupun mahasiswa, proceeding itu juga beberapa ada. Yang buku pertama yang tahun 2000 berapa itu ya, 17 ya, 16. Waktu itu saya semester akhir udah mau lulus. Itu tentang buku tentang biografi Kiai Soleh Darat. Itu seorang guru dari para guru di pesantren Jawa, misalnya Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian ada dan Kiai Ahmad Dahlan, itu juga murid beliau. Itu beliau dari Jepara, pernah juga nyantri di Kajen waktu sebelum berangkat ke Timur Tengah. Itu kenapa saya tertarik di Waturoyo waktu itu dengan Kiai Syahid. Kemudian beliau rihlah ke Timur Tengah, kemudian pulang membangun masyarakat. Gurunya R.A. Kartini juga, kemudian menulis banyak kitab. Terakhir waktu saya nulis itu ada 11 kitab beliau yang ditulis dan saya baca singkat beraksara Begon. Kalau Begon kan mbak-mbak juga pasti bisa ya, sehari-hari di madrasah itu udah banget sehari-hari, bukan sesuatu yang sulit. Nah, saya tertarik karena tahun itu memang belum ada buku yang secara khusus membahas tentang beliau. Kebanyakan di artikel-artikel ringan di media daring. Saya tertarik dan ikut beberapa kali ikut pengajian tentang Mbah Soleh Darat. Ada komunitas pecinta Kiai Soleh Darat di Semarang. Itu pengampunya Kiai Inam, dosen UIN Wali Songo. Dan saya juga ngobrol dengan teman-teman kopi soda. Lahirlah buku itu, sederhana sekali. Itu sebetulnya dulu kan saya juga sambil freelancer di sebuah penerbit ya. Saya jadi editor, kemudian ditantang sama teman saya, Mas, ini kita butuh tema seperti ini, Mas bisa nggak? Oh ya, nanti tak cari lah sambil pulang. Itu saya kan biasanya kalau pulang dari Jogja ke Pati itu kan lewat Semarang gitu. Kemudian cari tahu ada info, ada pengajian, udah ternyata ada kitabnya. Zuriyahnya juga masih ada, dulu wawancara juga, dan akhirnya terbitlah buku itu. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, saya juga nggak tahu, nggak terlalu mantau. Dulu juga penulisan ini dapat dukungan dari Pak Peter Carey, penulis sejarah di Ponorogo waktu itu, dibedah di Jakarta juga, karena beliau tertarik karena ternyata setelah Perang Jawa ada gerakan-gerakan di akar rumput, salah satunya Mbah Soleh Darat, yang mana adalah cucu dari salah satu panglima di Ponorogo. Nah, itu yang membuat Pak Peter tertarik, dan memang dalam wacana global sejarah lokal ini sangat penting gitu loh untuk diangkat. Nah, kalau enggak kita siapa lagi gitu. Nah, itu yang saya coba dokumentasikan dalam sebuah buku. Kemudian yang Siti Jenar itu lebih ke tadi saya singgung ya, tentang lebih ke kegelisahan saya sebagai mahasiswa semester akhir dulu juga, waktu melihat ini narasi sejarahnya dari mana mereka merunut gitu loh. Kadang naskah tahun berapa, tahun A misalnya digunakan sebagai sumber, tetapi dilanjutkan dengan tahun yang lebih muda. Itu kan dalam perbandingan sejarah bukan sesuatu yang seimbang ya. Jadi perlu ada penelusuran sampai ke akar dan penyalinannya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini Perang Jogja ini sebetulnya novel atau novela. Itu adaptasi dari babak perang geger Sepei atau Sepoi di Jogja waktu itu. Ada peristiwa penjarahan manuskrip kuno berapa kerupak yaitu yang dibawa ke Inggris. Kemudian jadilah ini di masa Hamengkubuwono II waktu itu.
ada perang dengan Inggris. Nah, itu kebetulan di komunitas saya di Jogja, Mbak Anabel, manggilnya Mbak ya, sebetulnya udah Ibu tapi untuk keakraban aja. Itu juga bercerita cukup banyak tentang naskah-naskah tradisi Keraton Jogja, karena beliau kan kurator British Library yang menangani ini. Saya kira itu. Yang keempat ini sama sebetulnya, buku kelanjutan dari tentang Kiai Soleh Darat juga. Ada dulu, kalau waktu tahun 2016 itu ada 16 naskah, sekarang sudah sampai 15 dan coba saya ulik lagi. Kalau dulu kan lebih ke biografinya, kalau sekarang lebih ke konten kitab-kitab beliau. Ternyata tentang macam-macam, tentang fikih, tasawuf, tentang politik juga, tentang kebudayaan, tentang gramatika, kitab-kitab tauhid juga. Itu kan menarik untuk kajian hari-hari ini. Sebenarnya saya lebih tertarik ke Syekh Siti Jenar tadi ya, Mas ya. Soalnya kan kalau dari menurut Anda tadi kan, kalau dari karya-karya sebelumnya itu kan kurang jelas nih mereka tuh meruntutnya dari mana ceritanya. Kalau Mas sendiri meruntut Syekh Siti Jenar, maksudnya buku Syekh Siti Jenar ini dari mana kalau boleh tahu? Dari satu naskah berjudul Serat Syekh Siti Jenar, beraksara Jawa dan angka tahunnya yang paling tua. Jadi selama ini yang dijadikan rujukan sebagai riwayat Syekh Siti Jenar atau ajarannya itu kan naskah-naskah yang relatif lebih kemudian. Tapi bukan berarti itu salah atau enggak, tetapi saya lebih melacak dalam penyalinan naskah-naskah itu ada peristiwa apa yang melatari ya. Misalnya dari naskah yang paling tua, Siti Jenar itu tidak disebutkan berasal dari cacing, tetapi di naskah yang beberapa puluh tahun atau seratusan tahun kemudian, itu kalau nggak salah pada awal abad 19, persisnya 1800 sekian. Nah, naskah-naskah yang beredar ya dalam bentuk buku di pasaran itu kebanyakan tahun 1900-an, edisi cetak dan ditulis dalam kerangka tradisi yang berbeda dengan naskah-naskah yang relatif lebih tua. Nah, salah satu yang saya lacak itu ternyata naskah yang paling tua bilang itu bukan dari cacing. Kalau naskah-naskah baru kan ini kisahnya Syekh Siti Jenar itu naik kapal menguping ajaran rahasia, karena dia tukang sihir, akhirnya dari cacing itu mendengar ajaran lalu jadi manusia gitu. Padahal enggak, secara gramatika bahasa Jawa Kawi waktu itu cacing diterjemahkan dari kata werjit. Nah, pembacaannya orang werjit dimaknakan sebagai cacing, padahal werjit dalam arti yang lain secara tekstual maupun kontekstual itu bermakna rakyat jelata. Misalnya mbaknya nih, bapaknya petani, kemudian yang notabene bukan terah akademisi atau terah kiai, tapi Siti Jenar ini rihlah ke Baghdad, kemudian belajar banyak kitab, banyak tarekat semacam itu, akhirnya jadi alim dan diangkat jadi wali. Lagi saya seperti itu, saya berusaha memberikan alternatif pembacaan lain sih, selain merunut manuskrip-manuskrip yang digunakan untuk membaca sejarah Siti Jenar. Saya juga menyajikan beberapa konteksnya, jadi lebih ke sebenarnya untuk latihan aja sih. Saya kuliah merunut naskah, kemudian membaca kata per kata, membaca konteks, lebih ke situnya sih untuk mengisi waktu luang. Latihan mengisi waktu luang bikin buku ya Pak ya? Iya. Wow, keren banget. Terus ini yang bikin penasaran nih Mas, sebenarnya kan anak-anak muda zaman sekarang tuh tidak banyak yang mau dan merasa tertarik dengan kayak budaya-budaya lokal. Mereka kan nganggapnya kayak ya biasalah Pak ya, kayak ketinggalan zaman gitu kan. Ya begitu. Apa sih yang membuat Anda tertarik ini? Yang bikin tertarik sebetulnya perkenalan saya dengan budaya lokal itu ya karena Mbah Suudi itu tadi. Pelajaran bahasa Jawa, beliau bercerita tentang Aji Saka, ada
perlawanan Aji Saka terhadap Prabu Cingkaradewa yang suka makan orang, kayak gitu. Kemudian beliau juga cerita tentang aksara Jawa, kemudian sejarah Jawa pada masa lalu, lebih ketertarikannya lebih berawal dari situ. Kemudian dari situ udah punya tekad besok ke Jogja ambil sastra Jawa. Nggak tahu apakah di Jogja ada sastra Jawa atau enggak, saya juga nggak tahu. Karena representasi Jogja bagi anak desa seperti saya yang dulu mungkin warnet aja masih jarang ya di Kajen ya dan sekitarnya. Itu kan cuman jarang-jarang aja, paling Jumat habis dekor di sekolahan, habis persiapan nata meja gitu, kabur ke warnet sebentar nyari, oh ternyata ada gamelan, wah keren ini, di Kajen nggak ada. Lebih ke situ sih. Lalu saat ikut kuliah kemudian diajak ke Museum Keraton, ke Sono Budoyo, kemudian bisa mengakses tinggalan Romo Zoetmulder yang bikin kamus bahasa Jawa kuno tebel itu, banyak naskah-naskahnya. Dan dari itu saya semakin tertarik, dan isinya ternyata tidak hanya berupa ajaran-ajaran hidup yang normatif dan dogmatis ya, tetapi juga dari pembacaan kritis sebuah manuskrip itu kita bisa mungkin merekonstruksi sejarah. Kayak tentang Siti Jenar tadi. Sebenarnya kalau tentang Siti Jenar tadi itu misi saya sederhana, supaya yang diterima sekarang oleh orang-orang itu kan, wah ternyata leluhur kita sakti, bisa berubah jadi cacing. Nah, itu kan kayak kita udah teracuni dengan film-film Angling Darmo, Mak Lampir dan sebagainya. Mungkin itu ada, tetapi dalam meja akademis itu juga perlu diberikan alternatif lain. Misalnya, oh ternyata nggak cacing, versi yang tertua, yang terdokumentasi ini ternyata itu adalah sanepan atau simbol-simbol dalam penulisan puisi Jawa. Itu kan berbentuk puisi. Kemudian setelah dirunut di Cirebon juga ada silsilahnya, ada jamaahnya, semacam itu. Jadi lebih membiasakan kita untuk lebih kritis, tidak menerima begitu saja secara yang ada. Secara gamblang ya Pak ya. Saya kira itu. Kalau dari buku-buku yang jenengan tulis ini kan rata-rata kebanyakan dua bukunya itu kan tentang biografi. Apa sih yang bikin menarik dari sebuah biografi? Apa gara-gara sejarahnya atau gara-gara apa ini? Karena ini segmennya buku biar pembacanya lebih luas dan orang bisa lebih menerima, mungkin lebih orang bisa mengenal siapa sih tokoh ini gitu. Nanti baru masuk ke ilmunya, pemikirannya seperti itu. Dan dalam biografi itu juga kan ada kisah-kisah perjuangan beliau sehingga mendasari kenapa beliau menulis kitab ini. Nah itu kan ada riwayatnya. Saya lebih studi yang paling dasar, mungkin yang paling mudah ya biografi itu Mbak. Dan suriahnya masih ada, artinya kan itu bisa didokumentasikan. Nah selanjutnya mungkin juga saya lebih fokus ke pemikiran beliau dalam manuskrip yang ada, yang telah ditemukan. Menurut Bapak nih, gimana sih cara memperkenalkan, memasarkan, ya bahasanya dari bahasa itu ya, itu memasarkan atau memperkenalkan buku-buku jenengan ke muda-mudi seperti kita ini? Kan nggak mungkin toh yang orang-orang tua harus, maksudnya melulu orang tua yang membaca buku. Kan harusnya muda-mudi seperti kita juga harus mampu juga untuk mencintai budaya lokal sendiri. Gimana nih menurut Bapak? Ya, pada dasarnya cinta itu nggak bisa dipaksakan ya Mbak. Nah, dulu kenapa medianya buku, karena yang saya bisa itu. Nah mungkin kalau saya bisa audiovisual, saya juga akan bikin film. Ya ini yang sedang dikembangkan oleh Pak Rektor Amikom dan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, karena kebetulan mereka pernah berhubungan, dalam arti hubungan alumni, pernah diskusi juga. Mereka juga bikin film Aji Saka, film Perang Surabaya. Saya lupa, Legend of Surabaya kalau tidak salah, itu dapat juara kan. Kemudian diputar di Tiongkok karena di sana lahan yang basah sekali untuk industri kreatif. Jadi sebetulnya untuk mengenalkan kepada anak muda itu prinsip saya yang penting mereka tahu dulu
Soal mereka suka atau enggak itu nantilah bisa didiskusikan lagi. Yang penting apa yang kita punya, yang banyak ini tentang lokalitas kita, hal-hal di sekitar kita ini yang tentu saja bernilai tinggi ya, itu sebisa mungkin diangkat ke permukaan dengan media apa saja sebenarnya. Nggak harus dengan sebuah karya tulis. Dulu sebetulnya sederhana, kenapa harus menulis buku? Oh, saya ternyata mahasiswa sastra Jawa, malu juga nih kalau nggak punya karya tulis ya. Ya udah bikin, udah sesederhana itu. Nah, teman-teman yang di audiovisual di KPI ini juga bisa membuat talk show semacam ini kan. Kemudian mendokumentasikan film pendek itu kemarin yang saya intip ada sejarah Mbah Mutamakin juga, sejarah Desa Kajen itu kan juga salah satu upaya pengenalan, malah bisa diakses dengan lebih mudah dan mudah diterima kan. Kalau buku kan harus membaca, merintangi kemalasan dulu, berusaha paham dulu. Kalau video kan lebih enak Mbak, itu malah lebih harus ekstra bekerja keras itu untuk bikin memvisualisasikan sebuah konsep yang abstrak, itu kan malah lebih tidak mudah gitu loh. Dan karena eranya digital ya, orang sekarang lebih suka dan lebih mengingat quote-quote Instagram daripada membaca jurnal, novel, buku. Nah, itu tantangan kita bersama sih. Kita tidak bisa hanya berpangku kepada orang tua dulu maksudnya. Kita tidak bisa hanya berpaku pada sebuah institusi pendidikan, tapi kita juga bisa bergerak sendiri, kayak Kanjengan, komunitas Kanjengan, kemudian Jagongan Naskah yang kita bikin itu. Cara pikirnya kan sederhana. Oh, ini nggak ada wadah nih, ya udah diadakan aja, udah selesai persoalan kan. Lebih ke itu saja sih. Penyadaran itu sebetulnya kita apa yang kita punya itu di-share aja. Nanti orang kan lihat, kalau kita cuman nyuruh cuman menyampaikan sesuatu tanpa ada sebuah produk yang nyata, itu kan orang bisa bertanya-tanya ini maksudnya apa. Nah, kita berusaha mengajak orang untuk mencintai sebuah sejarah lokal atau apapun itu kan, dengan dia harus melihat dulu ini apa, keindahannya seperti apa kan gitu. Lebih itu sih, lebih rajin sharing dan semakin produktif untuk memperkenalkan kepada mereka apa karya kita, apa yang ada di sekitar kita yang mungkin terlihat sederhana tapi sebetulnya luar biasa. Lebih ke situnya sih. Mas Taufik sendiri ini kan orang Kajen ya, dan juga aktif di yang komunitas tadi loh, Syekh apa sih namanya? Kanjengan. Kanjengan. Perpustakaan Mutamakin. Iya, perpustakaan Mutamakin juga. Yang saya tahu nih dari saya mengikuti teman saya kan juga salah satu anggota tersebut ya Mas ya. Itu dari story-storynya. Gimana ya? Apa nggak ada bayangan atau pemikiran ke depan untuk buat karya kayak lewat media kayak gini, untuk menuangkan dari mungkin nih salah satu isi buku jenengan atau dari Kanjengan sendiri, gimana? Ya, ada sebagai dokumentasi literatur, karena bagi kami yang suka menulis kan pangkal dari sebuah media visual atau media audio itu kan dari kerangka abstrak, dari draft, dari skenario. Nah, itu kita selesaikan dulu. Selanjutnya kita udah mau bikin kaos segala macam, tapi niatnya kan kita emang tidak terlalu ekonomi oriented, meskipun dalam penelitiannya itu kan kalau mau realistis kan membutuhkan banyak biaya. Bayangkan orang, ada salah satu teman yang sehari-hari sebagai penjual kopi, penjual celana, penjual pakaian, ada yang juga guru, ada yang siswa SMK, itu kan mereka punya aktivitasnya sendiri. Dan untuk merawat hobi ini kan kalau mau realistis kan tidak mahal, tapi orientasi kita emang betul-betul ingin mengabdi kepada leluhur kita sendiri. Dan kita ingin mengkajinya dulu, baru nanti kita
bisa alih wahanakan. Kalau soal SDM saya kira udah cukuplah, ada yang bisa edit video, ada yang fotografer, ada yang kiai juga di dalamnya, jadi bisa macam-macam ya. Kita kan step by step dulu. Ini insya Allah minggu lusa kayaknya mau dibedah itu. Oh iya. Sama teman-teman. Iya. Mbaknya juga gitu ternyata. Iya, itu salah satu teman saya kan juga dibikin story gitu kan. Jadi ya banyak juga ternyata waktu kita share untuk menulis juga antusiasnya dari masyarakat udah lumayan banyak, udah ada yang ngirim macam itu. Berarti antusias dari masyarakat mana ini? Masyarakat Kajen dan atau luar Kajen. Saya juga sudah menghubungi Prof. Edwin Wiringa, guru besar pakar pernaskahan Jawa dan Melayu di Jerman itu. Dulu tahun 98 beliau sowan ke Kajen. Wow. Melihat lelangan kafan, melihat pawai itu. Dan beliau riset waktu itu waktu masih S2 di Belanda. Sekarang udah udah sepuh, udah guru besar di Köln, Jerman. Beliau juga antusias sekali, langsung cerita itu. Dulu saya menangi waktu ada lelang kafan, ada penjual kol ya istilahnya. Kol itu beliau tertarik sekali. Dari Belanda sampai direwangi ke sini buat nah itu kan sebuah cambuk bagi kita ini yang ada di sekitar sini. Pesannya sampai gini, apalagi orang Indonesia itu punya kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan itu semua gitu, untuk mendokumentasikan kembali apa yang pernah terjadi di sekitar mereka, yang itu sesungguhnya peristiwa-peristiwa penting. Saya kira itu sih. Oke. Kita cukupkan dulu ya Pak ya segmen 2-nya. Iya. Nanti kita akan berlanjut di segmen ketiga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh bersama Taufikul Hakim. Hai, apa kabar? Kalian rindu kampus? Sama, aku juga. Lama ya kita tidak bersua, berbagi rasa dan tawa. Ramainya kampus tak lagi terdengar. Ada yang tertawa, ada yang hanya nafasnya saja yang terdengar. Ada pula yang terengah-engah karena telat masuk jam kuliah. Seru ya? Jam kuliah pagi yang dibarengi dengan kantuk setelah semalaman begadang, tugas yang menumpuk dan deadline tugas yang tak kunjung selesai. Ah, seru, ramai dan harmonis. Sekarang, kampus sedang mengistirahatkan aktivitasnya, membuat kita harus menabung rasa rindu. Tadinya enggan untuk tak merindu, tapi ternyata tetap rindu. Semua diganti dengan candaan virtual. Ah, kurang rasanya. Seru sekali ketika bertingkah dengan kalian. Titip absen saat perkuliahan, kadang desak-desakan saat jam makan siang. Aku rindu saat kalian memasang wajah yang serius untuk menunggu ide cemerlang datang. Aku yakin badai pasti berlalu. Semoga kita segera bisa menempa diri di sini kembali. Tetap sehat ya di sana dan terus semangat. Dari aku yang penuh kerinduan. Kembali lagi bersama kami di Bincang Tokoh bersama Bapak Taufikul Hakim. Melanjutkan dari perbincangan kita tadi ya. Jadi selama ini kan udah bikin beberapa buku nih, beberapa karya.
Dan jenengan juga apa ya, aktif memperkenalkan budaya-budaya lokal khususnya Jawa nih. Selama ini udah memperkenalkan kemana aja nih, Mas? Kalau masa mahasiswa itu saya memperkenalkannya melalui ya Mbak, biasanya ikut seminar, conference, kemudian ikut pameran yang terakhir. Kalau pertama dulu ke Malaysia sih saya mengenalkan satu naskah tentang Bima, tokoh Pandawa kepada khalayak mereka dengan nama Bima yang ada di Sumbawa dalam kesastraan Melayu yang ada di Jawa. Itu diskusi seru itu sama teman-teman di Malaysia. Waktu itu saya masih semester berapa ya? Semester 5 atau semester berapa itu belajar. Itu sebetulnya sederhana sih. Waktu itu saya ingin belajar bikin jurnal sama dosen saya, kemudian dikasih selebaran, yuk Mas ikut. Saya temenin, langsung dikasih disuruh daftar, dikasih beberapa referensi, suruh baca, suruh nulis. Sudah itu cara pendidikannya mungkin kejam bagi saya waktu itu. Kemudian yang kedua ke Jepang dulu atau kemana itu ya? Ke Jepang dulu kayaknya. Waktu itu saya membahas sejarah padi ya. Ke Jepang sama kolaborasi sama teman psikologi. Saya meneliti aspek humornya dengan pendidikan karakter, kritik sosial pendidikan karakter dari naskah Babat Padi itu. Dan yang ketiga ke Jerman. Waktu itu saya sama teman-teman tim dari sastra Jawa ada, dari sekolah vokasi ada, dari geografi waktu itu. Kita bicara tentang mitologi naga dalam satu naskah berbahasa Jawa kuno. Kita diskusi seru di sana. Dan yang terakhir yang bukan seminar itu saya di Moskow kemarin, Agustus tahun lalu. Itu konsep pameran yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, di Rusia, bareng Ngerso Dalem juga Sultan Hamengkubuwono ke-10 di sana. Ada pameran yang kita membawa konsep Jawa ke sebuah miniatur pameran. Kita memindahkan Malioboro ke Rusia itu dengan panggung yang paling besar dan dapat penghargaan di situ. Itu sebetulnya karena pekerjaan saja sih. Jadi kebetulan tugas saya di kantor sebagai ikut merancang itu semua sama bikin booklet, kemudian penataannya bareng-bareng gitu sih. Dan kebetulan saya suka juga, ada Jogja, sampai kita bawa becak waktu itu. Saya kan masuk tim di situ sama teman-teman yang lain. Itu sih saya memperkenalkannya dengan medium selama ini seperti itu. Tapi sekarang kita kan udah era digitalnya semakin ekspansif, yaitu memperkenalkannya dengan ngelola komunitas media sosial gitu. Lebih ke situ sih. Kalau boleh tahu nih, gimana sih sebenarnya tanggapan atau respon dari orang-orang yang di luar negeri? Respon salah satu teman saya, Aliona, itu kan studi di Atmajaya di Jogja, terus ada Oleg KS di Gajah Mada, terus Arseni, itu juga mereka antusias, nggak mau pindah dari Jogja katanya, pengen dapat orang Jogja. Sampai waktu pameran itu dia nyamperin, kita berpelukan, wah kapan ketemu lagi ya. Itu seneng banget. Mereka kalau ada mereka di Jogja juga nongkrong ngopi, rokokan gitu, terus nonton wayang. Mereka seneng banget karena di sana nggak ada. Nah, waktu ke Rusia itu kan kita dari tim kedutaan bawa mendatangkan dalang juga ya. Itu juga ruame, sampai acara selesai mau tutup itu masih full. Pada kayak pesta gitu, kayak yang nabuh gamelan itu orang Rusia juga. Mereka juga nembang pakai kebaya, pakai sanggul. Keren, ternyata mereka sambutannya positif. Dan festival itu antusiasnya paling ramai dari 3 festival sebelumnya. Lapangan itu penuh. Sebenarnya tuh kalau lihat kayak gitu tuh ada rasa bangga, tapi juga sebenarnya ada kayak mirisnya juga. Ya, mungkin karena kita terbiasa ya, itu persoalan sehari-hari kan.
Nah, mereka orang lain yang belum jarang melihat kan pasti punya effort yang berbeda. Tapi sekarang tantangannya lebih bagaimana narasi-narasi lokal itu bisa dipublish sih, dibaca, diterima oleh anak muda. Paling nggak mereka tahu aja. Soal suka atau enggak itu kembali ke personal. Iya sih. Harapannya nih untuk anak-anak muda kayak kita nih Pak. Harapannya ya tekuni aja passion teman-teman semua, kemudian apa yang bisa dikembangkan, dan jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan untuk mempelajari hal-hal baru. Misalnya saya yang basicnya nulis, ternyata bikin infografis asik juga, bikin video asik juga. Saya mah belajar sama kakak-kakak kelasmu loh, kayak Mas Anas misalnya, Mas Zuli. Saya sedikit banyak minta saran dari mereka kayak gitu, dan sedikit mengungkap itu ya sejarah yang kita punya ya. Kalau orang dulu kan bilang Mbah ini hasil temuan teman-teman berasal karena kita saling belajar kan. Itu kan kalau dulu Mbah Mutamakin dicap sebagai orang yang kurang berpendidikan dalam narasi-narasi mainstream, tapi buktinya hasil pembacaan teman-teman Kanjengan justru Raja Kartosuro Pakubono II itu mengakui kewalian Mbah Mutamakin loh. Itu ada lagi-lagi kan ada persoalan gramatik dan aspek tekstualnya kan dibaca ulang. Itu hasil pembacaan komunitas Kanjengan loh, dari teman-teman yang bukan yang berangkat dari hobi kemudian menemukan sesuatu itu. Jadi lebih apa yang kita punya sekarang dirawat baik-baik aja. Kita juga tidak perlu terlalu kaku menolak perkembangan baru. Apalagi teman-teman yang di bidang audiovisual ini kan sekarang eranya kan bisa membuat konten-konten kreatif. Nah, konten itu dari mana kalau nggak dari hal-hal yang ada di sekitar kita kan, misalnya seperti itu. Saran saya itu aja sih. Iya. Ya sebenarnya cukup sampai di situ aja sih Pak pertanyaannya. Cuma kita mau adain games nih Pak, biar seru aja. Iya deh. Gamesnya ini nanti akan diberikan 2 pilihan, dan Bapak ini harus menjawab dengan cepat dan juga nanti memberikan alasannya kenapa. Alasannya boleh panjang? Ya dikit-dikit aja boleh Pak. Oke. Pertama nih Pak, Jogja atau Kajen? Kajen. Kenapa? Ya rumah saya di Kajen. Udah itu aja? Ya, Jogja kan tempat belajar. Oh iya. Terus celana atau sarung? Apa? Celana atau sarung? Celana sih. Kenapa? Nggak nyaman? Kalau lebih fleksibel celana. Tapi saya juga sering pakai sarung. Iya. Susah ya Pak ya berarti kalau untuk dibeli. Yeah. Terus pizza atau klepon? Pizza. Why? Kenapa? Saya di Rusia kemarin makan pizza tapi adonannya klepon. Gimana itu rasanya? Ya enak. Jadi ada kue modern tapi konstruksinya itu klepon. Kue lokal gitu. Terus? Tapi bentuknya pizza? Bentuknya bisa. Oh, nggak bisa kayak gini Pak. Terus disayangi atau menyayangi? Saya menyayangi aja. Kenapa? Ya itu kan representasi makhluk hidup ya, punya akal, punya hati. Ya, itu digunakan aja. Kalau dipasifkan kan kesannya kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kita emang harus proaktif menjemput sesuatu, melakukan sesuatu. Iya, biar aktif aja ya Pak ya. Iya. Biar berguna kan, dikasih perasaan dipakai, itu sederhana banget. Masuk ya. Terus terakhir ya Pak, museum atau pameran seni? Museum. Kenapa? Karena kalau kita punya museum kan bisa mengadakan pameran seni. Lebih enak jalan-jalan. Oh, gitu? Apanya? Jalan-jalan. Lebih suka jalan-jalan ke museum atau ke pameran seni? Dua-duanya sih. Tapi kalau pameran museum saya lebih suka ke museum. Kenapa? Apa ya? Kalau pameran kan di mana-mana ada. Oh iya sih. Di museum juga ada sih.
Sama aja sih isinya, kadang soalnya saya kalau lihat pameran di museum. Oh gitu. Jadi ini Dua-duanya. iya sih. Cukup sampai di sini nih, Pak. Sebelumnya nih, ini ada kenang-kenangan dari kami, Pak, dari Prodi Komunikasi Makasih. dan Penyiaran Islam. Iya, Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Taufikul Hakim tadi, bahwa kita sebagai muda-mudi harus tetap berkarya dengan passion kita masing-masing. Dan tentu saja, dengan hobi kita, dengan kegemaran kita, maka kita akan mampu meraih sesuatu yang nantinya akan membawa kita ke jenjang yang lebih sukses lagi. Jadi harapannya buat teman-teman IPMAFA khususnya, nantinya tuh akan bisa lebih berkarya lagi, memunculkan ide-ide baru lagi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sekian di acara Bincang Tokoh kali ini. Saya Alfi Inaya sebagai presenter, mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.